Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami berdoa, berterima kasih untuk hari yang baru. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, tema renungan pagi hari ini, gembalakanlah domba-dombaku. Kita membaca ayat pokok kita terambil dari Yohanes 21 ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Puji Tuhan. Dari pembacaan ayat ini, kita dapat melihat dialog antara Tuhan Yesus dan muridnya Petrus. Sampai 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau kita lihat dalam ayat ini, Yesus sangat mengasihi Petrus sebagai muridnya. Sekalipun Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi Yesus tetap mengasihi Petrus. Yesus mau memulihkan Petrus, supaya Petrus tetap melaksanakan tugas pelayanan sebagai seorang rasul. Di sini, Yesus memberi tugas kepada Petrus untuk menggembalakan. Hal ini berarti menjaga, merawat, memelihara, dan memberi makan domba-domba atau jemaat Tuhan. Tuhan sangat mengasihi umatnya, sehingga ia mengutus murid-muridnya untuk menggembalakan. Setiap orang memiliki panggilan Tuhan dalam hidupnya. Petrus adalah contoh. Dia memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan, menggembalakan domba-domba. Itu adalah tugas yang mulia. Kalau kita melayani Tuhan karena kita mengasihinya, dan kasih kepada Tuhan dibuktikan dengan melayani, berkorban tenaga, materi, dan perasaan. Mungkin ada di antara kita belum mengambil bagian dalam pelayanan,
Mari kita memakai talenta, kemampuan, dan dengan tangan kita dapat bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 26, di situ dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi perkataan yang Yesus maksudkan dalam Yohanes 12 ayat 26, siapapun dia yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan, ia harus mengikut Tuhan. Artinya, tetap setia, apapun resikonya. Orang-orang yang melayani Tuhan, ia dihormati Tuhan. Karena Tuhan menghargai setiap pelayanan yang ada. Besar, kecil, pelayanan kita, terlihat atau tidak terlihat, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan baginya. Di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Melalui ayat ini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan orang yang melayani Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan memberkati kita dengan upah yang Ia akan berikan. Amin. Kita mau berdoa, datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita ambil sikap berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, merendahkan diri, memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mau memakai hidup kami, sebagaimana Tuhan memakai Petrus. Ajar kami mengikuti semua rencana-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami bawa seluruh permasalahan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga dan memelihara kami. Tuhan tolong seluruh keluarga kami. Tuhan yang menyertai semua aktivitas yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga semua berjalan baik dan lancar. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan dan memulihkan. Setiap permasalahan kami bawa. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, dan sebagainya.
Tuhan tolong, kiranya dalam nama Yesus, dengan iman kami percaya kuasa Tuhan sanggup memberi kemenangan dan pertolongan. Kami mau melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami dan menjaga kami sepanjang hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.